Ya pemirsa, berasa nggak sih kalau kita tuh udah sebenarnya lepas ya dari pandemi COVID-19, tapi kok rasanya kita masih nahan-nahan pengeluaran. Ya kalau pemirsa nggak merasakan itu ya syukur ya. Cuman saya sendiri sih masih mengikat kencang ikat pinggang saya dari segi pengeluaran karena rasanya semua jadi serba mahal dan jadi sulit juga untuk kita bisa mendapatkan dana lain di luar income bulanan. Saya akan coba hadirkan beberapa indikator yang memang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sedang menahan pengeluarannya yang berakibat pada lesunya daya beli maksud saya. Saya akan ulas dalam tabungan warga RI terkuras, hidup makin sulit hingga terpaksa gunakan tabungan. Kita masuk ke indikator yang pertama adalah proporsi pengeluaran tabungan. Jadi porsi tabungan masyarakat ini terus mengalami penurunan setiap bulannya. Sedangkan porsi konsumsi terus mengalami kenaikan. Nanti akan saya tunjukkan. Bank Indonesia pada hari ini telah merilis data survei konsumen periode Februari 2025 yang menunjukkan bahwa porsi tabungan terus mengalami penurunan waktu demi waktu. Per Februari 2025 saja, berarti setelah bulan Januari ini ya, ini tercatat turun sebesar 14,7% atau menjadi yang terendah sejak Desember 2021 yang pada saat itu berada di kisaran angka 14,1% atau di sini Desember 2021. Ya. Sebagai catatan pada periode tersebut, Indonesia masih menghadapi badai pandemi COVID-19. Nah, jika dilihat lebih rinci, hampir keseluruhan kelompok pengeluaran mengalami penurunan proporsi tabungan jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Katakanlah sebagai contoh pengeluaran, kelompok pengeluaran 1-2 juta yang memiliki porsi tabungan sebesar 15,3% atau sama dengan Januari 2024. Begitu juga dengan kelompok pengeluaran 2,1-3 juta yang punya porsi tabungan sebesar 13,4% atau lebih rendah dibandingkan Januari 2024 yang pada saat itu masih berada di level 16,2%. Begitu juga dengan kelompok pengeluaran 3,1 hingga 4 juta yang tampak hanya sebesar 14,4% di Februari 2025 atau terendah sejak Desember 2021. Hal ini juga terjadi pada kelompok pengeluaran di atas 5 juta yang menunjukkan porsi tabungan yang terus menurun yakni 19,3% pada Januari 2024 menjadi 16,3% pada Februari 2025. Saya coba hadirkan di sini datanya ya. Pengeluaran paling tinggi pada tahun lalu berada di bulan April. Ini tampaknya adalah bulan puasa pada saat itu dan juga Lebaran. Tetapi dari April 2024 sampai dengan Januari 2025 terus terjadi penurunan walaupun di beberapa bulan tertentu ada kenaikan di mana ada libur-libur panjang, tetapi secara tren terus menurun dan Februari seperti yang saya sampaikan tadi berada di bawah angka ini. Nah, tadi kan saya juga sudah sampaikan bahwa saya akan menyampaikan konsumsi masyarakat. Makan tabungan atau mantap nih disebutnya, terus dilakukan secara terus-menerus oleh berbagai kalangan masyarakat. Mantap menjadi pilihan yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa bertahan hidup dengan membeli barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini terlihat dari porsi tabungan yang terus menurun, namun di saat yang bersamaan konsumsi terus meningkat karena kebutuhan yang bertambah. Kebutuhan primer menjadi salah satu yang difokuskan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan naiknya proporsi belanja dalam hal supermarket yang melonjak 15% pada Januari menjadi 15,9% dan Februari 2025. Bahkan total dari kebutuhan pokok yakni supermarkets dan households ini mengalami kenaikan yakni 27,8% di Januari dan menjadi 29% pada Februari 2025. Kejadian ini juga semakin diperparah karena banyaknya PHK yang terjadi di awal tahun 2025. Semakin banyaknya masyarakat yang terkena PHK, maka akan semakin sulit untuk punya daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya tunjukkan kembali. Terjadi pengeluaran konsumsi masyarakat yang cukup tinggi di bulan September sampai dengan bulan November atau Desember di tahun 2024. Dan kembali Januari 2025 ini sempat terjadi penurunan tapi kembali melonjak tinggi. Terlebih memang di Februari ke Maret ini adalah bulan-bulan kita menyambut bulan Ramadan. Sehingga tidak heran kalau konsumsi masyarakat meningkat ditambah harganya juga semakin mahal. Kita bergeser ke berikutnya. Bukti lain juga menunjukkan bahwa tersendatnya konsumsi masyarakat Indonesia adalah melalui data Mandiri Spending Index atau MSI yang menunjukkan bahwa nilai belanja masyarakat terjadi perlambatan di 1 minggu menjelang Ramadan.
yakni ke angka 236,2. Pola ini merupakan anomali karena tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. MSI yang menurun jelang Ramadan terakhir kali terjadi pada Maret 2020 atau 5 tahun lalu dengan nilai 5,8. Tapi kita ingat pada saat itu sedang terjadi COVID-19. Untuk diketahui Maret 2020 bukan hanya COVID-19 tetapi memang sedang wabah-wabah penyakit COVID-19 disertai dengan penyakit lainnya yang juga menjadi penyebab perlambatan konsumsi belanja masyarakat. Porsi belanja restoran paling banyak terserap untuk restoran 20,2%. Belanja kelompok ini kembali ke porsi 20% untuk pertama kalinya sejak Oktober 2023. Lalu porsi belanja supermarket juga naik nih 15,9%. Belanja restoran supermarket sudah memakan porsi 35,6% atau hampir 40%. Lebih lanjut, tampak masyarakat hanya berbelanja untuk hal-hal penting saja ya, atau setidaknya biar mereka bisa bertahan hidup di tengah kondisi yang tidak stabil. Ini saya tunjukkan data MSI atau Mandiri Spending Index yang bisa kita lihat. Biasanya menjelang Ramadan itu terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Seperti kita lihat ini memang trennya terjadi kenaikan. Tetapi di tahun ini, di 2025 justru ada sedikit penurunan kecil di sini tampak. Di mana tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi ada lonjakan kecil mendekati Ramadan. Walaupun terlihatnya kecil tetapi ini berdampak sangat signifikan. Pada Oktober 2024, DPK Giro perorangan tercatat sebesar 172,9 triliun rupiah dan menurun hingga menyentuh 117 triliun rupiah pada Januari 2025. Untuk diketahui DPK Giro ini adalah rekening giro yang dimiliki oleh individu dan dapat digunakan untuk transaksi harian dengan fasilitas cek atau biljet giro. DPK Giro perorangan yang mengalami penurunan ini bisa menandakan bahwa individu lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk tabungan berjangka deposito atau instrumen investasi lainnya. Setidaknya terdapat dua alasan lah kenapa DPK Giro ini mengalami penurunan, yakni adanya instrumen lain yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi sebagai contoh deposito ataupun aset investasi lain, dan faktor kedua adalah penurunan aktivitas transaksi harian. Dan salah satu penyebab paling besar adalah awan kelabu sektor industri di Indonesia yang belum usai. Setelah penutupan pabrik tekstil marak terjadi sepanjang tahun 2024, pada tahun ini kondisinya tidak banyak berubah. Yang paling besar adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang beserta dengan anak usahanya PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries atau PT Primayuda Mandiri Jaya, pasca pilot dan juga kalah dalam kasasi. Sritex Group dipaksa harus menerima kenyataan bahwa mereka harus bangkrut dan menyerahkan seluruh aset ke tim kurator meskipun dikabarkan akan hidup kembali di tangan investor asing. Selain Sritex, masih ada lagi pabrik lain yang juga sudah tutup dan serta saat ini bersiap-siap untuk menutup pabriknya dan melakukan PHK massal. Seperti katakanlah Yamaha Indonesia, Sanken Indonesia, Nike, dan PT Danbi Internasional. Ini ada beberapa data yang bisa saya hadirkan di mana jumlah PHK-nya untuk Sritex sendiri sampai 10.000. Lalu PT Sanken Indonesia 459 orang. Lalu ada Yamaha, ini masih terancam ya, artinya karena memang masih ancang-ancang untuk melakukan PHK, terancam 1.100 orang. Nike, sepatu yang sebenarnya banyak sekali digunakan oleh anak muda, tetapi ternyata nyatanya mau melakukan PHK 3.500 orang. Dan Danbi terancam 2.079 orang. Jadi demikian pemirsa, bisa dilihat ya, kalau memang kita mau ngirit sebenarnya nggak kenapa-napa pada saat ini gitu. Bukan artinya kita pelit, tapi kita sebenarnya wise untuk menjaga cash flow. Karena memang dari data-data tadi memang menunjukkan kondisi kebanyakan mayoritas dari masyarakat Indonesia lagi menahan pengeluaran. Hingga akhirnya bahkan menguras tabungan. Itulah pentingnya jika memang kita saat ini memiliki tabungan langsung didiversifikasi biar bisa ada bagian untuk investasi dan juga dipisahkan untuk dana darurat.